Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dasar daripada sistem informasi manajemen. Ya. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu mata kuliah yang ada di dalam program studi Teknik Informatika, program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan mungkin ada juga beberapa program studi yang di dalamnya ada mata kuliah sistem informasi manajemen. Poin yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi daripada sistem informasi manajemen. Apa sih sebenarnya pengertian daripada sistem informasi manajemen? Ya. Kita lihat dari tiga sumber. Ya, yang pertama menurut Ashar Susanto yang saat ini sudah menjadi profesor. Dalam bukunya beliau menjelaskan sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu dengan cara mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Lalu definisi yang kedua dari Raymond McLeod tahun 2007, ini juga buku yang sangat terkenal. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat sistem informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Jadi di dalam bukunya McLeod sudah tertera bahwa sistem informasi manajemen itu merupakan suatu sistem yang berbasis komputer atau computer based. Lalu menurut Loudon dan Loudon 2004, sistem informasi manajemen adalah suatu kegiatan yang menggabungkan teori-teori ilmu komputer. Jadi di dalamnya ada ilmu komputer, ilmu manajemen, operasi riset, dengan orientasi praktis untuk menggabungkan sistem solusi terhadap masalah-masalah sehari-hari dan mengelola sumber informasi tersebut. Jadi menurut Loudon dan Loudon, itu sistem informasi manajemen adalah penggabungan dari komputer, ilmu manajemen, operasi research, dan orientasi praktis. Nah, gitu ya. Lalu dari beberapa definisi itu bisa saya simpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bernilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Jadi sistem informasi manajemen itu merupakan penggabungan dari sub-subsistem dengan cara mengolah data dengan menggunakan alat yang namanya komputer, ya, untuk memberikan informasi kepada pengguna. Namun selain itu juga terdapat definisi yang lain bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi berbasis komputer. Jadi dia yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas. Definisi yang kedua ini maksudnya adalah sebuah sistem informasi manajemen itu merupakan software implementasi. Misalkan sebagai contoh ada sistem informasi manajemen kependudukan, misalkan seperti itu. Jadi sebuah software. Sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi manajemen koperasi, sistem informasi manajemen kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi definisi yang pertama itu secara umum, lalu definisi yang kedua itu sistem informasi manajemen dilihat dari sisi aplikasi. Bahwa sistem informasi manajemen itu ya aplikasi gitu ya. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan bagaimana model umum dari sistem informasi manajemen. Ini merupakan gambaran model umum dari bukunya McLeod tahun 2007. Ada lingkungan,
lingkungan luar ya. Di sini ada data, garis yang lurus, ini ada informasi, garis putus-putus. Dari lingkungan masuk ke dalam database. Nah, ini sistem informasi manajemen, ada perangkat lunak, pembuat keputusan, ada model matematis. Ini sistem informasi manajemen. Lalu berfungsi untuk menyelesaikan masalah sebuah organisasi. Apapun itu masalahnya. Bisa masalah kepegawaian, masalah PHK, masalah penerimaan karyawan, dan baik masalah yang lainnya. Dan banyak masalah yang lainnya. Ini ada basis data, dari database itu yang garis ke kanan merupakan data, datanya ditarik ke dalam model matematis. Jadi itu ada hitung-hitungan matematikanya. Lalu yang ke kiri berupa data masuk ke dalam perangkat lunak untuk diolah. Lalu ada juga yang berupa informasi, nanti diolah dalam perangkat lunak. Dari pengolahan perangkat lunak dan model matematis yang digunakan, disitulah muncul sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah daripada organisasi. Lalu bagaimana sih sebenarnya karakteristik sistem informasi manajemen menurut Tata Sutabri tahun 2005? Yang pertama, membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat kontrol. Meskipun demikian, sistem informasi manajemen dapat digunakan pula sebagai alat untuk merencanakan bagi staf yang sudah senior. Yang kedua, sistem informasi manajemen didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga, tergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta bergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang keempat, sistem informasi manajemen biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis sebuah masalah, ya. Nah, ini salah ketik ini. Untuk menganalisis masalah. Kemampuan untuk menganalisis masalah terletak pada decision support system atau sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada 5, berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi. Jadi sistem informasi manajemen biasanya mengolah data-data yang sudah terjadi. Misalkan sekarang bulan November tahun 2020, lalu kita ingin tahu bagaimana laporan penjualan di bulan Oktober tahun 2020, bagaimana laporan penjualan bulan September dan lain sebagainya. Jadi orientasinya pada data-data yang sudah terjadi. Yang keenam, berorientasi pada data-data dalam organisasi, ya, dibanding data-data dari luar organisasi. Jadi selain itu juga data-data SIM itu lebih ke arah data-data internal. Yang ketujuh, tidak fleksibel karena bentuk laporan yang dihasilkan banyak suatu dipersiapkan sebelumnya. Jadi biasanya bentuk laporan daripada sistem informasi manajemen itu ajek, nggak bisa berubah-berubah. Jadi laporan harian seperti itu, laporan bulanan seperti itu, laporan tahunan seperti itu, dan hasilnya pun bisa ditebak karena memang ajek dia. Yang kedelapan, sebagaimana problematika yang telah disebutkan di atas, sistem informasi manajemen membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang sambil memperhitungkan perkembangan, ya. Sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang. Sebuah literatur menyebutkan bahwa analisis dan desain sistem informasi manajemen biasanya membutuhkan waktu antara 1-2 tahun. Nah, itu ya. Jadi mulai dari analisis sampai dengan pengembangan itu membutuhkan waktu selama 1-2 tahun jika sistemnya itu besar. Dan biasanya di dalam referensi yang lain mereka menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan sebuah sistem informasi manajemen itu tidak bisa langsung sistem jadi langsung digunakan, yang manual diabaikan. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa sebaiknya antara sistem informasi manajemen dengan sistem manual, pada saat ini sistem akan di launching itu dia melalui trial and error dulu, dicoba dulu selama 1 tahun atau beberapa bulan. Setelah tidak diketahui tingkat errornya, lalu sistem manualnya baru bisa dihilangkan. Biasanya seperti itu. Jadi nggak bisa sistem yang sudah jadi langsung di running jadi selesai. Nah, nggak bisa. Jadi harus yang sistem informasi baru jadi dikembangkan, yang manual juga dijalankan. Jadi bareng dijalankan, nanti setelah
tidak diketahui errornya lagi dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer, baru yang manual di stop, lalu baru jalan yang satu. Biasanya seperti itu. Karena kalau dua-duanya di running dan nanti akhirnya hasilnya ternyata kalau dua-duanya di running itu nanti akan lebih mudah. Jika ada errornya, yang manual masih bisa dijadikan sebagai panduan. Namun kalau yang manual di stop dan jika nanti ada error dan lain sebagainya dalam proses pencarian data itu sangat sulit. Teorinya seperti itu ya. Ini adalah konsep dasar manajer menggunakan sistem informasi untuk mengoperasikan, membantu kegiatan mereka di dalam perusahaan. Seperti ini, ada manajer menggunakan sistem informasi manajemen dalam mengatur perusahaan. Contohnya manajer kepegawaian, dia menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk mengatur perusahaan. Manajer keuangan menggunakan sistem informasi manajemen keuangan untuk mengatur perusahaan. Seperti itu ya. Yang terakhir, manfaat sistem informasi yang pertama untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu. Jadi dengan sistem informasi itu data akan tersaji secara tepat waktu, berbasis web, nanti akan real time ya, dimanapun mereka berada bisa melihat laporannya tanpa harus datang ke perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis ya. Jadi menjamin ketersediaan kualitasnya akan terjamin karena sistem komputer itu kan nggak mudah berubah dia. Akurasinya sudah cukup tinggi. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Perencanaan yang efektif mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru, memperbaiki produktivitas. Yang ketujuh dan yang kedelapan, organisasi menggunakan SIM untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan. Jadi memang benar, dengan adanya sistem informasi berbasis komputer pasti akan mengurangi pengeluaran. Sebagai contoh sekarang, jika sistem itu dilakukan manual, maka di kantor untuk menghitungkan, untuk mendata transaksi-transaksi dari berbagai sumber yang cukup banyak, itu pasti membutuhkan SDM yang banyak. Namun dengan komputer itu bisa diwakili 2-3 orang. Jika manual bisa 10-20 orang untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi dengan komputer bisa dilakukan hanya 1-2-3 orang pun selesai gitu. Karena memang rumus dan lain sebagainya, hitung-hitungannya sudah ditanamkan di dalam software itu, sehingga orang mau melakukan kegiatan apapun dia tinggal datang, dimasukkan NIM, udah muncul di situ, bayar, datang gitu, nggak usah dihitung secara manual. Jauh lebih efektif menggunakan sistem informasi manajemen untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Saya kira itu materi dasar tentang sistem informasi manajemen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu ya konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.